Mungkin kalian sudah mendengar sebutan kastrasi atau kalian belum mendengarnya atau baru kali ini mendengarnya. Kastrasi itu adalah teman-teman proses pembuangan bakal buah atau yang masih menjadi bunga ketika tanaman itu belum menghasilkan atau tanaman yang masih muda. Sederhananya kastrasi itu adalah membuang bunga yang pertama kali muncul dari tanaman. Dan dalam berkebun kelapa sawit, proses kastrasi ini perlu dilakukan. Mungkin masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa proses kastrasi itu tidak begitu penting atau tidak bermanfaat. Dan tentunya hal tersebut salah teman-teman, anggapan yang salah. Karena menurut pengalaman saya, proses kastrasi itu memang harus dilakukan. Karena efeknya itu sangat signifikan dengan sawit yang tidak dilakukan kastrasi. Jadi mengapa kita harus melakukan kastrasi? Secara sederhananya bahwa nutrisi yang didapat dari tumbuhan itu harus benar-benar dikonsentrasikan untuk pembesaran batang. Mengapa seperti itu? Ya, kita masih ingin membesarkan batang terlebih dahulu. Mungkin ada yang beranggapan tanpa dilakukan kastrasi nanti batang sawit juga akan besar. Memang betul teman-teman, batang sawit itu akan besar dengan sendirinya meskipun kita tidak melakukan kastrasi. Namun yang kita harapkan dari proses kastrasi itu adalah percepatannya teman-teman. Jadi batang yang kita lakukan kastrasi itu pembesarannya akan lebih cepat ketimbang batang yang tidak dilakukan kastrasi. Yang kedua, buah yang akan dihasilkan ketika kita sudah melakukan kastrasi dengan benar, dengan rotasi yang benar atau dengan waktu yang benar, itu nantinya hasilnya akan lebih besar daripada sawit yang tidak dilakukan kastrasi. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami di kebun saya. Jadi teman-teman, mengapa kita harus melakukan kastrasi? Secara sederhananya seperti ini teman-teman, bahwa buah yang pertama kali dihasilkan itu tidak akan bisa kita jual atau tidak bisa kita hasilkan. Mengapa? Nantinya buah yang akan kita dapatkan dari bunga yang pertama kali muncul dari dari tanaman kelapa sawit kita itu pasti akan abnormal. Ada yang menjadi buahnya menjadi busuk, ada yang kerdil, atau bahkan buah itu bobotnya kecil dan tidak bisa dijual. Itu yang pasti akan terjadi. Bahkan hingga beberapa tahap, beberapa tingkatan itu masih ada tanaman yang busuk atau sebelum masak itu akan busuk, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi secara sederhananya, daripada buah itu kita biarkan memakan nutrisi dan tidak kita hasilkan, ya lebih baik kita buang dan kita kastrasi supaya nutrisi itu bisa benar-benar untuk batang. Mungkin banyak orang yang tidak melakukan kastrasi karena malas. Tentunya hal tersebut harus kita buang jauh-jauh rasa malas itu, supaya kebun kita itu memang benar-benar menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu teman-teman. Jadi seberapa lama, yang jadi pertanyaannya, seberapa lama kastrasi itu harus dilakukan? Kalau saya melakukan kastrasi itu selama 6 bulan teman-teman. Jadi atau sesuai dengan umur. Ketika umur sawit kita itu sudah 3 tahun, mungkin bisa di stop untuk dilakukan kastrasi. Jadi mulai panen pertama itu harus benar-benar usia di atas 3 tahun teman-teman. Jadi memang benar-benar buah itu sudah bisa dijual atau sudah bisa kita hasilkan cuan seperti itu. Jadi ketika sawit kita umur 1,5 tahun sudah mulai berbunga, apakah kita masih harus tetap melakukan kastrasi hingga umur 2,5 tahun atau hingga umur 3 tahun? Nah tentunya itu memang harus kita lakukan teman-teman. Jadi umur 3 tahun itu memang kita sudah bisa memanennya. Jadi ketika umur sawit kita itu 2,5 tahun, tentunya kita berhenti di sana untuk melakukan kastrasi. Jadi setelah 2,5 tahun kita biarkan, dan ketika nanti umurnya 3 tahun bisa kita panen buahnya. Jadi kalau 1,5 tahun sudah mulai berbunga, ya kita kastrasi hingga umur 2,5 tahun seperti itu teman-teman. Karena buah yang ada di 2,5 tahun ke bawah itu pasti saya jamin buahnya tidak begitu besar, dan tentunya kita hanya akan capek memanennya saja. Lalu bagaimana cara mengkastrasi yang benar teman-teman? Banyak saya lihat orang-orang melakukan kastrasi itu ketika sudah menjadi buah, dan itu tentunya hal yang salah. Jadi lakukanlah kastrasi sedini mungkin teman-teman ketika masih berbunga atau masih kuncup.
lakukan kastrasi dengan sebersih mungkin. Ketika masih tumbuh lagi buahnya atau bunganya, lakukan kastrasi ulang. Jadi kalau bisa dicongkel ya dicongkel, kalau pakai dodos ya pakai dodos. Lakukanlah kastrasi sedini mungkin dan sebersih mungkin, itu saran saya. Nah teman-teman, mulai saat ini berjuanglah melakukan berkebun kelapa sawit itu secara benar, supaya nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.